Ditambung tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum belajar coba dilihat dulu kanan kirinya, dirapikan tempat duduknya. Kalau ada sampah boleh diambil, dibuang tempat sampah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua teman-temannya? Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, ada yang sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa nih? Hari ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua dan guru. Nah, tapi hari ini kita akan membahas dulu yang pertama tentang adab kepada orang tua. Nah, hari ini nih ada yang baru nih, Ibu akan menjelaskan menggunakan yang namanya proyektor. Ada yang sudah tahu apa itu proyektor? Proyektor ini adalah sebuah media pembelajaran yang bisa membantu ibu guru untuk menyampaikan materi kepada anak murid ibu agar lebih menarik. Nah, proyektor ini adalah salah satu teknologi pendidikan yang bisa membantu guru dalam penyampaian sebuah materi. Nah, boleh diperhatikan di sini anak-anak semuanya, Ibu sudah menyiapkan sebuah slide. Jadi ada yang sudah tahu ya nih, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang adab kepada orang tua. Oke, siapa di sini anak-anak ibu yang suka membantu orang tuanya di rumah? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang suka membantu orang tua di rumah? Membantu orang tua itu adalah salah satu adab kepada orang tua. Kalau anak-anak ibu tidak suka menolong orang tua, berarti anak-anak ibu tidak beradab kepada orang tua. Nah, jadi kesimpulannya, adab kepada orang tua itu adalah perilaku mulia, sopan, dan penuh kasih sayang yang wajib dilakukan anak kepada orang tua sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang mereka, baik saat mereka hidup maupun setelah meninggal dunia, dengan tujuan meraih ridho Allah dan kebahagiaan. Nah, di sini Ibu ada video nih. Boleh ditonton ya. Jangan berisik, mengapa tinggal di sini? Apakah surga itu sebenarnya kan sudah dekat dengan surga? Lalu mengapa belum bisa mencumbangi surga itu? Jika memang sudah dekat, karena Allah mengharapkan warga surga untuk anak yang berkata kepada orang tua seperti itu. Nah, kalau dari ini di rumah ya, cari bapak gue yang lagi sakit, ibu mau jualan ke pasar. Ya udah, nggak usah ke pasar aja, ngapain? Yang ibu ke pasar mau jualan, cari uang buat beli obat bapakmu ini. Itu bukan urusanku, ibu urus aja bapak. Aku ada acara hari ini. Baiklah, aku tidak masalah. Tidak masalah jika aku tidak boleh mencium wanginya, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Jika wanginya suka saja di dalamnya Allah untukmu, maka suka juga di dalamnya anak yang berada pada orang tua saat itu. Sekarang kita boleh di mana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu ingat apa kalau anda mengaji? kalau dari bapak ke rumah sakit ya, ibu mau ke rumah teman itu jadi uang. Ikat ya anak ibu. Ya sudah, ada salah buka adanya. Ada salah juga, aku harus mengajarkan bersama. Dan saudara gimana? Udah ajarin aja, dengan udah tua kok, udah punya kembali ke sana. Sekalipun malam sudah lain, kamu tetap tidak bisa masuk di dalamnya. Karena itu Allah, kalau tak ada itu yang bertuamu. Dan jika Allah, kita mendapat pada keberkahan yang bertuamu. Istighfar ya, jaga ucapan itu. Sehingga bapak kamu tetap anak yang beri doa orang tuamu. Ya sana, aku gak perlu juga ya. Jadi sekarang aku sudah dalam kemuliaan Allah. Benar. Ya. Ya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkan hati dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, saya bilang keduanya, sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Oke, sudah habis videonya. Siapa tadi yang memperhatikan? Videonya berisi tentang
kita adalah seorang ahli ibadah sekalipun, kalau kita sudah durhaka atau tidak beradab kepada orang tua, maka jangankan masuk ke dalam surga, wangi surga pun kita tidak akan bisa menciumnya. Maka dari itu penting untuk kita beradab kepada orang tua. Nah, bagaimana bentuk adab terhadap orang tua itu? Nih, yang pertama berkata dengan sopan dan lembut. Kita tidak boleh berkata yang kasar, apalagi yang membentak-bentak orang tua. Itu sudah tidak sopan. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, nasihat orang tua itu tentunya baik untuk diri kita sendiri, maka harus kita dengarkan nasihat orang tua. Jangan melawan. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Dan yang ibu bilang yang di awal tadi, anak-anak itu harus berbakti kepada orang tua dengan cara membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan rumah misalnya bersih-bersih, cuci piring, cuci baju, atau jaga adik ketika mama pergi. Itu adalah salah satu cara beradab kepada orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Di sini anak-anak ibu sudah mendoakan orang tuanya belum? Habis sholat mendoakan orang tua. Hafal ya doa kepada kedua orang tua? Hafal? Oke, nanti ibu coba ya. Yang terakhir nih, ada mematuhi perintah orang tua. Nah, kalau orang tua melarang kita, jangan pergi main lama-lama ya. Nanti kamu pulangnya kemalaman, nanti kenapa-napa. Nah, kita harus mematuhi perintah orang tua, karena perintah orang tua itu pasti untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mematuhinya, maka orang tua kita mungkin akan merasa sedih, merasa tidak dihargai. Kalau kita membuatnya sedih, sama saja dengan kita berdosa kepada orang tua. Nah, selanjutnya, adab baik terhadap orang tua itu yang bagaimana? Adab yang tidak baik kepada orang tua itu yang bagaimana? Yaitu membentak orang tua, berkata kasar, malas membantu, meremehkan nasihat, bahkan membuatnya bersedih. Nah, itu adalah adab yang tidak baik kepada orang tua. Yang terakhir, contoh perilaku baik kepada orang tua, yaitu mengucapkan terima kasih dan maaf kepada orang tua jika membuat salah, lalu mendoakan kedua orang tua setiap hari. Terus yang ketiga, menjawab panggilan dengan lembut. Yang keempat, membantu mencuci baju atau menjemur. Nah, ada nggak nih yang pernah bantu orang tuanya mencuci baju atau menjemur? Nah, jadi kesimpulannya hari ini, adab adalah bagian dari ajaran Islam. Lalu kita harus beradab kepada orang tua. Dengan adab itu kita akan lebih bahagia dan diberkahi. Mari kita menjadi anak yang beradab dan disayang semua orang. Nah, jadi dampak berbakti kepada orang tua itu kita akan diridhoi oleh Allah. Hidup kita akan menjadi lebih berkah. Kalau kita akan disayangi oleh Allah, kita juga akan disayangi sama orang tua kita. Nah, apalagi di zaman sekarang, di era digital, bagaimana caranya beradab kepada orang tua di era digital? Ada yang tahu? Nah, jadi begini, cara beradab kepada orang tua di era digital ini seperti mengangkat telepon atau membalas chat orang tua. Misalnya orang tua nanya, kamu di mana? Jawabnya bebek aja, aku di sini mak sama ini. Jawabnya itu jangan yang singkat-singkat, apalagi tidak membalas sama sekali. Nah, itu akan membuat orang tua kita khawatir. Itu sama saja dengan tidak beradab. Sama juga dengan telepon. Kalau orang tua menelpon, harus kita angkat, jangan kita biarkan atau kita diamkan, apalagi dengan sengaja. Jadi kesimpulannya hari ini, kita harus menjadi anak yang beradab kepada orang tua agar hidup kita menjadi lebih berkah dan disayangi oleh Allah dan orang tua, agar kita bisa masuk surga. Nah, sampai di sini anak-anak itu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah ngerti ya? Oke, minggu depan kita akan lanjutkan tentang adab kepada guru lagi. Boleh dibaca-baca nanti bukunya di rumah. Minggu depan ibu akan tanya lagi. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.